Shalom, bersama TLW, mari kita bersama-sama belajar sesi pertama dari pemuritan penginjilan level 1 dengan topik hidup kekal. Apa yang muncul di pikiran kita saat kita mendengar kehidupan kekal? Banyak orang menjawab, hidup di sorga, tidak mati-mati atau hidup selamanya. Itu tidak salah, tapi bukan itu inti utamanya. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan mau datang ke dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, bukan supaya kita tidak binasa, tapi supaya kita semua mengalami hidup yang kekal. Mengapa Tuhan mau kita mengalami hidup yang kekal ini? Karena pada dasarnya, sejak penciptaan, kita adalah makhluk hidup yang benar-benar hidup. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menghembuskan nafas hidupnya kepada Adam. Itu adalah rohnya. Kemudian Adam disebut menjadi makhluk hidup. Tetapi kemudian Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dalam Kejadian 2 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan, karena kematian Yesus dan kebangkitannya, maka kita semua yang percaya kepadanya, yang tadinya mati, mengalami kehidupan. Yohanes 14 ayat 19 bagian B berkata, sebab aku hidup, dalam kamu pun akan hidup. Tapi hidup yang seperti apa? Nah, seandainya ada Tuhan Yesus di sini, kita bisa bertanya sendiri kepada Yesus, apa yang dimaksud dengan kehidupan kekal itu? Dan jawaban Yesus tentang kehidupan kekal berbeda dengan apa jawaban orang-orang pada umumnya. Mari kita lihat firman-Nya di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa sesaat sebelum Ia ditangkap dan disalibkan. Ini terjadi pada malam terakhir waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya setelah perjamuan terakhir. Ini adalah doa Yesus sebelum Ia keluar menuju Taman Getsemani. Yesus tidak berkata hidup kekal itu adalah tinggal di sorga, tapi mengenal Allah. Nah, kata mengenal di sini dalam bahasa Yunani adalah ginosko. Ginosko ini adalah mengenal secara intim dan pribadi, bukan hanya sekedar tahu atau sekedar mendapat informasi. Jadi ada 3 tingkatan pengenalan. Yang pertama adalah gnosis, yaitu pengenalan secara umum. Ini hanya mengetahui fakta tentang seseorang atau sesuatu. Yang kedua adalah epignosis. Ini yaitu pengenalan yang interaktif, pernah mungkin tinggal atau mengalami langsung. Tapi yang ketiga, yang paling dalam adalah ginosko, yaitu pengenalan paling intim, mengenal seseorang secara mendalam dalam hubungan pribadi. Dalam Alkitab, hubungan ini digambarkan sebagai pasangan suami istri. Dalam Efesus 1 ayat 17, Paulus berdoa kepada Tuhan, dia berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dalam Alkitab ada contoh pengenalan yang salah tentang sifat Tuhan yang sesungguhnya. Nama tokohnya adalah Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 5, berkata seperti ini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kemudian dalam Ayub 3 ayat 25-26, Ayub berkata,
Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi ketakutan dan kecemasan itu adalah pintu masuk bagi si iblis untuk bekerja di dalam hidup kita. Di dalam Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang mana yang memberi, kemudian suka mengambil? Ini pasti bukan Tuhan yang saya kenal dan bukan Tuhan yang Bapak Ibu kenal ya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, yang suka mencuri, membunuh, dan membinasakan adalah si setan. Tapi Yesus memberi hidup, dan bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Baru kemudian di Ayub ke-42 ayat 5, Ayub mengakui, katanya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kemudian Ayub melanjutkan di Ayub 42 ayat 6, dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi kata-kata Tuhan memberi, Tuhan mengambil itu sudah dicabut oleh Ayub. Kita sebagai orang percaya perjanjian baru sebaiknya tidak lagi mengatakan hal ini. Nah, kembali kepada kehidupan kekal. Jadi kalau kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus sekarang, berarti kita memiliki hidup kekal itu sekarang. Kehidupan kekal itu dimulai kapan? Ya sekarang. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi hidup kekal bukanlah pengalaman masa depan yang terjadi setelah kita meninggal. Yesus berkata bahwa mereka yang percaya kepadanya memiliki kehidupan kekal itu sekarang. Yohanes 17 ayat 3 mendefinisikan hidup kekal sebagai mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Ini berbicara tentang keintiman dengan Allah dan itulah hidup kekal. Yohanes 5 ayat 22 berbicara tentang semua penghakiman yang diberikan itu kepada Yesus. Di sini Yesus berkata bahwa jika kita menerima firman-Nya dan percaya kepada Allah, Bapanya, kita tidak akan pernah datang dalam penghukuman atau penghakiman. Yesus hanya akan menjadi hakim bagi mereka yang menolak Dia sebagai juru selamat. Kemudian dalam khotbah yang sama, Yesus mengungkapkan bahwa hukum Musa akan menghakimi mereka yang menolak Dia sebagai juru selamat. Jadi poinnya, hidup kekal itu bukan akan punya, tapi kita sudah punya sekarang. Artinya kehidupan kekal bukan tentang nanti, tapi adalah suatu hubungan atau relasi dengan Tuhan yang dimulai saat kita percaya. Jadi tujuan keselamatan adalah hubungan. Banyak orang berpikir keselamatan itu supaya dosa diampuni, supaya masuk surga. Benar, tapi itu baru pintu masuk. Tujuan utamanya adalah dipulihkannya hubungan kita dengan Bapa. Nah, Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pertanyaannya, apakah kita hanya punya tiket untuk ke surga, atau kita hidup dalam hubungan dengan Tuhan hari ini? Mana yang lebih baik? Hidup di bumi seperti di surga, atau hidup di bumi seperti di neraka? Tentu saja hidup di bumi seperti di surga. Ini kalau kita memiliki hubungan dengan Bapa. Kehidupan kekal itu dibangun lewat hubungan. Cara hidup dalam relasi dengan Tuhan yaitu mulai merenungkan firman, mengenal karakternya, berdoa, ya bukan sekedar meminta-minta tapi berbicara dan mendengarkan Dia.
peka akan hadiratnya, karena roh kita telah dipersatukan dengan rohnya. Di 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sama seperti pernikahan, tidak cukup hanya tanda tangan di catatan sipil. Harus ada apa? Komunikasi, harus ada perhatian, dan waktu bersama. Jadi menjadi orang Kristen adalah melalui hubungan. Matius 7 ayat 23 berkata, Yesus berkata kepada orang-orang yang hanya mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak-Nya, Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Orang-orang ini melakukan pelayanan tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yesus menyoroti pentingnya hubungan, bukan sekedar perbuatan atau pelayanan. Jadi kata aku tidak pernah mengenal kamu ini menunjukkan bahwa mereka bahkan belum pernah lahir baru, meskipun tampak rohani. Ini bukan tentang kehilangan keselamatan, tapi tentang orang yang tidak pernah memiliki keselamatan sejati. Jadi banyak orang Kristen tahu tentang Tuhan, tetapi tidak kenal Tuhan secara pribadi. Jadi kehidupan kekal adalah mengenal Allah, mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, karena banyak Allah yang di luar sana yang tidak benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Jadi ketika kita mengenal seorang konglomerat, ini dalam arti sebenarnya ya, bisa duduk satu meja bareng, bisa sangat intim hubungannya, mungkin sama seperti suami istri, apa yang akan terjadi? Ada banyak sekali keuntungan. Nah, ini berbicara lebih dari konglomerat. Ini adalah hubungan kita dengan Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Hubungan dengan Bapa. Kita tidak bisa mengenal Bapa tanpa melalui Yesus. Kita tidak bisa mengenal Yesus tanpa firman-Nya, tanpa perkataan-perkataannya. Kehidupan kekal dimulai sekarang, bukan saat kita mati. Tujuan keselamatan sesungguhnya adalah mengembalikan hubungan yang sudah rusak, dipulihkan, bukan sekedar tiket ke surga. Nah, apakah Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Setelah kita percaya dalam hati, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, selanjutnya kita bisa mengenal pribadinya lebih intim dan lebih dalam lagi. 2 Petrus 1 ayat 2-4 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Demikian pelajaran mengenai hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati.